memang pasangan nih, Heeh. kita, berbahagia dengan pasangan kita, Heeh. kenapa selingkuh kan? Kan dari ketika ditanya juga jawabannya tidak terlalu banyak. Akhirnya kan saya tanya, "Apa yang kamu rasakan?" "Saya takut." "Takut? Takut ke siapa?" "Takut ke bapak," gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sobat jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di acara ngobrol santai bareng narasumber di Jagongan Yuk channelnya ya. Buat teman-teman sobat jagongan yang belum subscribe, tolonglah buat berkembangnya channel kami ini. Subscribe, like, comment, and share di sosial media teman-teman semua ya. Nah, buat yang udah, sobat jagongan, terima kasih banyak untuk dukungannya selama ini, biar kita terus bisa mengembangkan channel ini ke depannya. Nah, kali ini sobat jagongan, kita istilahnya kalau di anak muda nih curhat-curhatan nih, tempatnya curhat sebetulnya nih. Ini narasumbernya kali ini seorang psikolog, ya, seorang psikolog. Dia hebat banget kalau menurut gua sih gitu. Sampai baca, literatur tentang dia nih, itu ngambil tesis S3-nya aja tentang mati suri. Masya Allah luar biasa ini, wih, ngeri. Nah, nggak berlama-lama kita langsung aja ngobrol bareng sama Mas Fahru Rozi. Halo, Ya, Bang selamat datang Iwan. Mas Fahru Terima Rozi. kasih, Bang Ih, Iwan. Wah, saya dong yang senang terima sekali nih kasih saya udah nih bisa ketemu Bang Iwan ngobrol sama teman-teman. Apa, sobat sobat jagongan? Oke. jagongan. Iya, iya, iya. Ya. Nah, Mas Rozi, Iya, langsung aja deh kita oke. langsung gas nih Gas ya, ya. langsung gas ya. Boleh, 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 boleh. Ya. Ya. Nah, Hmm. Mas Rozi sebagai seorang psikolog Iya. ya. Nah, dari aktivitasnya itu sendiri, kalau boleh kita mundur dulu nih, Mm-mm. boleh cerita, Iya. tahu cerita awalnya Mas Rozi menjadi seorang psikolog itu memang cita-citakah dari istilahnya mungkin dari nggak dari kecil deh, dari Iya. SMA atau apa memang, wah nanti Heeh. saya mau jadi psikolog nih, Heeh. saya gitu, Heeh. atau memang tanda kutip Heeh. kecemplung gitu. Iya, iya, Gimana iya. Mas Rozi? Iya, jadi kalau ngomongin cita-cita, saya nggak pernah cita-cita jadi psikolog, Pak Iwan. Oh, oke. Iya. Iya. Jadi saya itu dulu waktu habis SMA, itu saya Mhm. mau masuk, ekonomi. Oh. Ekonomi. Terus kata kakak saya yang, kakak saya langsung itu, Mhm. "Nggak usah masuk ekonomi," gitu, "masuk terlalu banyak sarjana ekonomi," gitu, "terus masuk psikologi aja," gitu. Oh, Terus, oke. "Psikologi itu apaan? Udah Heeh. masuk aja," gitu. Gitu, Pak Iwan. Iya, Nah, iya, jadi iya. kebetulan kan dulu, eee saya, tidak ikut tes gitu, Oke. jadi berdasarkan jalur prestasi rapot kan, jadi Luar biasa. masuklah gitu ceritanya di Heeh. UGM gitu. Nah, awal-awal tuh saya bingung, Pak Iwan. Heeh. Iya, ini psikologi belajar apa gitu. Selama setahun saya bingung sekali, Iya, ini sama sekali nggak ngerti. Kalau karena belum ada bayangan belum ada awalnya ya. bayangan kan kita objeknya kan jiwa ya, Iya, sesuatu ya. hal yang nggak kelihatan Hmm. gitu. Ya udah setahun nggak ada merasa, ya pasti tapi kan, sudah masuk, ya udah Iya. akhirnya udah terusin aja, terusin, terus lama-lama menemukan sesuatu yang itu bisa buat Titik ininya gitu. berobat jalan Oh, saya, Pak iya. Iwan. Oh. Kayaknya psikologi manfaat juga buat saya Nah, gitu. Akhirnya ya udah lulus, singkat aja heeh. lulus, kemudian, ngajar. Nah, ngajar tuh juga di psikologi. Nah, nggak Hmm. nggak lama saya gabung di Gunadarma, kalau nggak salah setahun ya, setahun berikutnya saya disuruh sekolah Hmm. gitu. Nah, sekolahnya psikologi lagi kan gitu. Oh, Nah, berarti, secara ininya S2-nya gitu ya? ya S2 sama psikolognya, Oke, profesinya. heeh. Akhirnya jadilah saya psikolog kan gitu. Nah, akhirnya Oh. nah itu saya sudah, pada titik di mana saya tidak bisa balik kan gitu. Hmm. Jadi, ya udah terusin aja sampai kemudian akhirnya, S3 ya sampai sekarang deh, gitu. Oh, luar biasa. Iya, iya, iya. Nah, karena apa, dulu juga sempat, saya Heeh. pribadi sempat, kalau saya kepikiran gitu, karena Mhm. bukannya apa-apa, dulu SMA Mhm. ini jadi Mhm. suka ada yang curhat Oke. gitu kan, apalagi cewek-cewek curhat atau Heeh, apa gitu kan. heeh. Wah, psikolog kayaknya nih jadi Kayaknya temen cocok curhat gitu, ya. tapi nggak kesampean, beda jalur. Beda jalur. Oke. Nah, Mas Roji, Iya. kan saya nih mungkin nggak tahu sobat jagongan juga apakah,
tidak paham seperti saya atau sudah paham tapi nggak apa-apa lah, saya mewakili diri saya Iya, pribadi oke, gitu ya. oke, oke. Nah, seorang psikolog, ada juga psikiater. Oke. Secara ininya bedanya apa sih, Mas, Rudi? Iya, jadi kalau untuk, persamaan, Mhm, objeknya sama sebenarnya sama-sama jiwa ya, iya, sama-sama jiwa. Cuman beda, penanganan dan beda jalur pendidikan, Pak Iwan, oke. gitu. Kalau Secara si, orangnya kayak Mas Rodinya gitu iya, ya? misalnya kalau psikolog itu kan jalur pendidikannya dari S1 psikologi, Mhm, kemudian profesi psikologi, iya, profesi psikolog, mmm, gitu. Kemudian kalau psikiater dia jadi S1 kedokteran kan, mhm. S1 kedokteran, kemudian nanti ngambil Oh, spesialisasi dokter jiwa. oh Nah, gitu, itu jalur jadi pendidikannya. jalur pendidikan. Oke, yang kedua adalah masalah treatment-nya, Mhm, intervensinya gitu. iya, Jadi kalau, psikiater dia diperkenankan dan memang treatment utamanya adalah dengan namanya farmakoterapi, mmm, terapi dengan obat. Makanya oke. kalau ke psikiater itu ya tidak lama-lama gitu, Maksudnya tidak tidak lama-lama? lama-lama dalam berkonsultasi gitu. Oh, Karena kan dia lebih dilihat karena diagnosis, oke langsung obat, diagnosis obat kayak sama gitu. mungkin kayak saya, lagi ke dokter aja gitu ya, Iya Kak, ini, oh betul, udah heeh. cuma apa keluhannya ini, oh Iya iya ini iya, obatnya gitu, betul betul. Nah, oke. terus kayak kami kan di psikolog tidak boleh pakai obat, sehingga kita harus valid Oh, data dan seterusnya. Tetapi memang memang harus kerjasama mereka ini, karena ada gangguan-gangguan psikologis yang mhm, memang harus butuh obat, gitu. mmm, Jadi memang memang psikolog dan psikiater walaupun mhm, beda penanganan, ya harus bekerja sama di dalam kasus-kasus tertentu, iya gitu. iya Kayak iya, misalnya kami psikolog nih, mhm, jangan mentang-mentang psikolog, eee, mau memaksakan diri untuk menangani kasus misalnya gangguan, kalau orang awam menyebutnya kan orang gila gitu. mhm, Nah kalau kayak di terminologinya tuh kayak orang skizofrenia. Nah, mhm, orang skizofrenia di awal itu psikolog itu jangan mentang-mentang psikolog langsung mau nanganin, nggak akan bisa, karena memang oh, harus diterapi obat dulu, oke, gitu. Di terapi obat siapa yang punya? Ya mmm, psikiater, psikiater, gitu. jalurnya, Makanya setelah psikiater ngasih mhm, obat, ada terjadi perbaikan mmm, fungsi, baru deh kita masuk deh, gitu. oh seorang Dulunya kenapa psikolognya, sih iya, kayak gitu. Kalau sudah bisa iya diajak iya, ngobrol baru psikolognya masuk gitu. oh. Jadi pentingnya kayak gitu kolaborasi antar profesi, gitu Kak Iwan. Oke, luar biasa. Iya karena, waktu itu apa ya, ya akhirnya cuma bertanya-tanya sendiri aja lah gitu Heeh kan. heeh. Sekarang kebetulan ada ahli Ah, psikolognya gitu kan. Nah kebetulan. ini Iya iya iya. nanya pas gitu kan. Nah Mas Roji, Iya eee, kalau boleh nih, saya juga belum pernah sih iya iya. istilahnya, belum pernah, sampai yang mengkhususkan diri menggunakan Jasa jasa psikolog, psikolog oke. atau bahkan, buat saya nauzubillah lagi sampai psikiater gitu kan harus Heeh terapi sampai obat, heeh. menghindari itulah gitu. Heeh heeh. Tapi, eee, apa sih kalau misalkan kalau pusing-pusing gitu kan, Heeh. atau flu berlanjut 3 hari gitu, Langsung udah pakai obat warung nggak kena, ya udahlah ke dokter gitu. iya Nah iya. kalau psikolog ini apa, indikasinya lah gitu loh Iya. bahasanya. Indikasinya apa kita Indikasinya itu kalau, sudah terganggunya salah satu fungsi, Pak. Jadi kalau, kita nandainnya tuh, kalau salah satu fungsi itu mhm, terganggu berarti kita harus butuh bantuan profesional. Fungsi mmm, apa? Misalnya fungsi perawatan diri, mhm, fungsi sosial, mmm, fungsi keluarga, fungsi pendidikan, sama fungsi pekerjaan, gitu. oh, Nah, kalau misalnya salah satunya sudah ada yang terganggu mhm, atau bahkan lebih dari satu, itu berarti kita harus, buru-buru cari bantuan nih, kayak gitu. Cuman oh. kan kadang tidak semua orang menyadari pentingnya jasa psikolog begitu Iya, ya, gitu. betul, ya karena ya saya berkaca diri saya sendirilah Iya gitu ya. iya 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 iya. Istilahnya di saat mengalami mungkin yang bahasa kerennya depresi atau Heeh apa gitu kan, heeh heeh. lebih yang, "Ah ini kenapa?" Ngobrol mungkin ya selevel Mhm. istilahnya sebatas pertemanan sama Heeh heeh sahabat atau heeh. apa itu kan Heeh. ya baik makanya ketemu istilah saya curhat lah Iya, gitu kan dari betul situ kan betul. mungkin ada solusi atau, Iya. "Oh iya harusnya nggak boleh begini, harusnya ya udah dirubah," Heeh. atau nah itu kan psikolog yang tidak terdaftar gitu. Psikolog ala-ala. Psikolog ala-ala. Iya iya iya. Nah di apa, perjalanannya Mas Roji, Mhm kan mhm. Mas Roji juga ada di apa, klinik ya atau Iya, ada ada biro? biro Oh psikolog. disebutnya biro? Iya, biro Biro psikologi, biro konsultasi itu. konsultasi psikologi gitu, Kak. Oke. Itu, lebih ke apa? Dalam arti kalau psikolog ini ada Kekhususannya ya? Iya, khususannya? ada. Jadi, gini, perjalanan pendidikan psikologi di Indonesia itu berubah-ubah, Mhm, Pak Iwan, gitu. mmm, Nah, saya kena perjalanan di mana,
kami waktu kuliah kami dibagi menjadi 2 gitu. Ada, yang mayor dan yang minor gitu. Mayor Mayor apa? pilihan jurusan kita yang utama Oke. sama pilihan jurusan, yang lain gitu. Nah, Mmm. kalau ngambil dua-duanya berarti kita boleh praktek di area itu, Oh. gitu. Nah, jadi di psikologi itu ada beberapa bagian-bagian, ada yang Mhm. psikologi klinis, ada yang psikologi sosial, pendidikan gitu, psikologi industri dan organisasi, Mmm. psikologi anak atau Iya. perkembangan gitu. Nah, saya milih mayornya itu psikologi klinis dewasa. Klinis Klinis dewasa. dewasa dan minornya adalah psikologi industri organisasi. Jadi saya Mmm. bisa praktek di 2 area itu, gitu, di 2 area itu. Nah, jadi kalau misalnya ada permasalahan anak nih, Mmm. permasalahan anak, secara ilmu saya dibekali gitu, Mmm. tapi secara wewenang tidak boleh. Tidak boleh, Oh, karena secara apa? kode etiknya nggak boleh Secara pegang, kode Pak? etiknya nggak boleh pegang Ah. gitu. Saya boleh pegangnya siapa? Boleh pegangnya orang tuanya. Orang tuanya. Oh. Kalau anaknya, ya saya harus refer ke teman psikolog anak. Maksudnya merekomendasikan ke Iya, psikolog lainnya yang demikian memang juga teman-teman psikolog anak, mhm. kalau dapat kasus klinis orang dewasa, Mhm. mereka dibekali ilmunya, Iya. tetapi mereka tidak berwenang untuk menangani, sehingga harus di-refer ke psikolog klinis dewasa, kayak gitu. Oke. Jadi, walaupun pada kenyataannya di lapangan tidak ada yang ngawasin memang, Mmm. nggak ada yang ngawasin. Cuman Iya. kan, masalah Iya 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 integritas iya kita iya iya. masing-masing kan gitu, It dan apa namanya, bagaimana kita itu memegang memegang integritas itu secara kuat dan kode etik secara baik mhm. sehingga tidak merugikan orang Orang lain lain ya. gitu. Ya Kalau kan itu kalau sebenarnya kalau di dunia kedokteran ya istilahnya kayak malpraktek kan. Ya iya. contoh saya Mmm. klinis dewasa nanganin anak. Mmm. Ya saya bisa malpraktek sebenarnya. Iya. Cuman kan masyarakat kan tidak tahu Iya, sebenarnya. betul. Masyarakat nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak ngerti kan? Oh, iya. Yang penting psikolog Taunya psikolog dikiranya semua bisa umum aja gitu, gitu kan. Iya iya gitu. iya iya. Jadi Nah, sebenarnya kontrolnya itu ada pada dirinya si iya, psikolognya masing-masing. betul ya, orang awam kan, kayak saya misalkan gitu Heeh, kan, saya heeh. taunya Mas Roji ini psikolog, Nah, ya sehingga entah bisa nanti lagi ngobrol sama oh iya memang dia psikolog, kan gitu aja padahal sebetulnya betul. secara, aturan atau ininya Heeh, kan itu tidak dibenarkan tidak lah bilangnya dibenarkan, ya gitu heeh, kan ada kan. betul Oke, nah sobat betul. jagongan nih nambah wawasan baru kita tentang, masalah seorang psikolog dan siapa itu psikiater ya. Sekarang udah jelas nih. Nah, sekarang kita ngobrol lagi nih sama Mas Roji Oke, nih. Nah, Mas Roji, ya, ada, satu saya baca nih literatur dari mhm, Mas Roji ya. mhm Mas mhm. Roji kan berarti yang untuk dewasa kan? Iya, dewasa. Ada yang cukup menarik nih Mas Apa Roji itu? saya. Itu kalau lebih Mhm. keluarga ya, Iya iya, lebih oke oke keluarga. oke oke. Kalau memang pasangan Heeh kita, berbahagia dengan pasangan kita, heeh. kenapa selingkuh? Nah, ini banyak Ini titipan oh soalnya. gitu. Ini kayaknya nggak bisa dibahas sekarang ya Iya gitu. iya iya Kayaknya iya. kita cari Iya segmen iya, sendiri nih, kayaknya nanti pembahasannya wah, panjang ini kayaknya nih. setuju Mas Gitu, Roji. betul. Nggak, dalam arti ya Iya, istilahnya, buat saya gitu, dalam arti, begitu banyak, wah ini cakep nih gitu heeh, dibicarakan. Karena apa? Balik lagi, kehidupan apalagi mungkin di, mhm mhm, Jakarta, betul di kota-kota kota besar. besar lah ya Iya gitu, iya, di mana kan kehidupan, entah suaminya mungkin mhm, bekerja, mhm istrinya mhm mhm, berangkat pagi, heeh, pulang malam, pulang malam, heeh, setiap hari nggak jarang begitu, ketemu rutin gitu iya, ya, jarang ketemu heeh, karena masing-masing dengan kesibukannya betul, sendiri-sendiri betul gitu kan. betul betul Nah, betul. terus pulang ya udah istirahat, tidur, Heeh, berangkat lagi besok ya rutin kayak gitu gitu kan. rutinitas kayak gitu Eee, lagi selama 5 hari. Mungkin komunikasi hanya cuma lewat WA. sekarang ini Iya, WA atau apa, mhm, kadang maksudnya ke mana tapi ditanggepinnya karena iya dia lagi betul. bad mood atau lagi apa, lagi Iya habis iya iya dimarahin iya. bos, "Apa sih Ah, ini begini?" Tapi betul. itu ya bisa jadi hal-hal yang, mungkin jadi pemicu gitu ya, Iya, di saat, ketemunya di teman kerja atau mhm, apa gitu kan, di mhm, lingkungan yang heeh, hari-harinya dia gitu, iya iya, yang sebetulnya mungkin bukan yang sepantasnya heeh, gitu kan, betul ya betul. sebatas kayak tadi, ya sebetulnya ini saya psikolog, ada dewasa, ada anak-anak, cuma karena ini ya saya memang hanya di dewasa Dewasa, aja, walaupun heeh, secara ini boleh gitu kan. heeh, Nah, ini juga sebetulnya kan ya temen-temen gitu kan, ya tapi heeh. kalau lebih dari itu ya jangan dong gitu kan. Iya 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 Nah, itu Mas Roji. iya, Nah, Mas Roji, sama ini, saya, lihat juga di tempatnya Mas Roji itu juga. mhm, Nah, orang kan istilahnya
saya nggak tahu deh, secara pengetahuan, sobat jagongan juga terutama ya, apakah dalam arti memutuskan, "Ah, saya butuh Psikolog. psikolog nih," Mhm. atau istilahnya, "Ah, malu," atau Iya. sungkan, belum terbiasa. Heeh heeh. Kan, kayak saya aja deh, saya Heeh. mengacu ke diri saya gitu kan. Heeh. Begitu saya mengalami hal-hal yang buat saya mengganggu, Mhm. kan agak sungkan gitu ya, Iya, apalagi dengan orang betul, yang tidak dikenal, tidak dikenal gitu, betul. langsung Iya iya. curhat, "Ih, Mhm. siapa lu?" Katanya gitu. Iya Nah, iya. itu, bahasa saya penetrasinya lah, penetrasi seorang Heeh. Iya, psikolog oke. begitu Mhm. ada pasien Mhm. baru, nyuruh cerita kan belum tentu Iya, semuanya mau, heeh, heeh. itu gimana Mas Roji? Iya, jadi, Mmm, eee, fokus dari kami itu ketika ada klien datang, fokusnya mhm, adalah pada kesejahteraan klien. eee, Kesejahteraan klien, mhm, bagaimana klien itu sejahtera, gitu. Sejahtera itu artinya, dia nyaman dengan kita, mmm, kemudian ada perubahan, perbaikan ketika sebelum dan setelah ketemu sama kita, mmm, gitu. Biasanya yang sering kami lakukan ketika klien datang pertama adalah apresiasi. mhm, Apresiasi, gitu. apresiasi dalam Apresiasi bahwa dia itu, eee, mempercayakan masalahnya pada kita, oh, bersedia untuk datang ke psikolog, itu mhm, berarti sudah modal bahwa masalahnya itu bisa terselesaikan, gitu. Karena dia oh, pertama menyadari dan dia, eee, mempercayai psikolog itu, gitu. oh, Dan setelah itu apa, pendekatan, iya kita iya, buat nyaman. Orang itu Pak Iwan, kalau sudah mhm, nyaman, dia ibaratnya mau diapa-apain aja mau, oh, gitu. Jadi artinya kita buat nyaman, itu kan ada teknik-teknisnya, kalau mmm, kalau di kami itu kan ada teknis-teknisnya, itu namanya kan raport ya, mmm. raport, pendekatan, gitu, pendekatan. Nah, itu istilahnya, bentuknya kan berarti cuma ngobrol gitu kan Ngobrol istilahnya, sama perlakuan. kayak misalkan saya datang ke tempat Mas Roji gitu, Heeh. kalau selama ini saya hanya cuma lihat di film-film Heeh beberapa gitu heeh kan, heeh heeh. di mana aktornya itu datang psikolog, dia cuma Heeh. dikasih tempat rebahan Oh, gitu, iya ya iya. cerita aja, psikolognya di samping Nyatet. gitu, cuma nyatetin Iya iya gitu kan, iya, heeh. kurang lebih seperti itu gitu. Tidak semuanya rebahan. Rebahan itu Oh, hanya salah satu teknik dari berbagai macam teknik. mhm, Saya membuat pribadi nyaman heeh, saya pribadi jarang yang menggunakan teknik di sofa rebahan mmm, itu. Saya biasa ya kayak gini aja ngobrol, oh, ngobrol aja. mmm, Dan kemudian kita ngobrolnya itu harus, dengan energi Pak Iwan gitu, dari mhm, hati. Kalau kalau memang kita menyambut dia ya kita di psikolog itu ada istilah genuine. Genuine itu mhm, tulus. mmm, Tulus itu bukan gimik. iya iya, Bukan gimik gitu, kita pura-pura menyambut, empati gitu empati, ya, heeh, tapi di sini dongkol, iya, lama amat sih. Nah, itu nggak boleh, itu berarti terjadi miss tuh. ah, Itu iya berarti iya itu iya, namanya nggak nggak genuine, akan dapet tuh nggak ya, akan dapet nggak akan dapet. Nah, jadi itu yang butuh praktek, gitu. oh, jam Genuine itu terbang, genuine itu nggak bisa dari teori, Pak, harus mmm, praktek, ketemu banyak orang iya gitu, iya iya, mempelajari banyak sekali jenis klien gitu. mmm, Saya juga ada proses panjang, Pak mhm, Iwan. Jadi, eee, idealnya kan gini, idealnya psikolog itu kan bisa menerima semua jenis iya, masalah dan permasalahan, semua jenis orang, iya, gitu. Tapi ternyata tidak segampang itu, gitu. mmm, Saya, lama sekali untuk mmm, menyesuaikan dengan, berbagai macam klien yang memang itu berbenturan dengan nilai-nilai yang saya punya, nah, gitu. pernah punya pengalaman Mas Roji? Pernah. Mmm, Jadi misalnya gini, kayak misalnya kasus yang paling ini kan LGBT yang paling mmm, sensitif ya. iya, LGBT itu di awal-awal saya tidak bisa menerima. heeh, Kenapa? Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai yang saya punya, iya, gitu, berbenturan gitu. mhm, Dan itu saya lama untuk iya, kemudian membuka hati dan bisa menerima mereka, gitu. Itu oh, lama sekali, saya mungkin sekitar 10 tahun ya. Ya, 10 tahun? mungkin 10 tahun atau lebih lah bahkan, Mmm, 10 tahun atau lebih mungkin sejak saya praktek di tahun mhm, 2003 sampai sekarang itu, itu ya lebih deh, lebih lebih dari 10 tahun lah. Nah, mmm, hingga kemudian, saya yang menginspirasi saya sebenarnya kata-kata Gus Dur sebenarnya. oh, Jadi Gus Dur itu, berkata bahwa intinya mmm, semua yang terjadi ini adalah atas kehendak dari Allah gitu. iya, Termasuk orang-orang yang datang ke kita, oh, gitu. oke, Termasuk orang yang datang ke kita. iya Kalau kita iya menolak iya iya, mereka berarti kita menolak Allah. heeh, Kalau kita nolak Allah berarti nanti Allah marah. Nah itu nah, kemudian me me apa ya, menstimulasi saya dan mmm, kemudian kayak menampar-nampar, heeh, wah saya berarti kalau saya nolak mereka berarti saya menolak menolak Allah nih, waduh bahaya itu. ketentuan, Akhirnya kemudian saya dibukakan pintu hatinya heeh, tuh. Nah kemudian saya merasa siap gitu. mmm, Ketika begitu saya merasa siap, tiba-tiba ada satu 2 mmm, orang yang pada datang gitu. Ada yang memang dari awal memang bilang, "Saya masalah orientasi seksual." mmm, Ada yang on the spot gitu. mmm, Saya tidak menyiapkan diri untuk ketemu sama orang mhm, LGBT, tapi baru di tengah-tengah, "Saya ini kayak gini Pak." Nah kayak mmm, gitu.
Nah, itu kan kalau kita tidak siap, ya pasti akan terjadi Hmm. terjadi proses mental kita yang berubah pasti. Yang Oh, tadinya awal menerima, begitu iya. dia bilang, "Saya tapi suka laki-laki, Pak." Waduh. Wah, pasti pasti jadi nggak jenuin, Ah, pasti nggak iya, iya, jenuin. iya. Nah, tapi kalau kita sudah siap, gitu ya, beberapa, klien juga ada yang kayak gitu, dia Hmm, cerita ada salah satu hmm, ini lesbi, kasus hmm, lesbi. Cerita saya punya masalah dengan pacar saya, Pak. Oh hmm, iya, saya pikir kan orang normal ya, hmm, kemudian dia tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan hmm. dia bilang, "Tapi pacar saya perempuan," Oh, gitu. Nah, kita sebagai psikolog nggak hmm. boleh, "Wah, Waduh, nggak begitu. boleh nggak boleh." Jadi Bahkan, istilahnya nggak mengekspresikan aja boleh. itu Bahkan kok mengekspresikan, ada tabu gitu ya? lintasan di hati bahwa Oh, menolak itu juga nggak boleh. bahkan sampai di dalam pun Itu beratnya psikolog, Pak, sebenarnya oh, kalau kita mau kulik lebih dalam secara ya, murninya secara gitu ya? murninya gitu. Ya ketika dia bilang, "Pacar saya perempuan." "Oh ya Heeh, nggak apa-apa." heeh, Saya bilang, "Nggak masalah," gitu. mmm, Kan proses, kamu konsul ke saya bukan masalah lesbinya, mhm, permasalahan antar pasangan, dengan mmm. pasangan Oh, gitu. melihatnya dalam konteks Iya, itu heeh, ya? kecuali ada juga kasus yang memang dari awal memang bilang, "Saya gay, saya Mmm, kepengen selesai, Pak," gitu. Nah, mmm, ada juga yang bilang kayak gitu, gitu. mmm, Jadi, itu memang kemudian lama-lama akhirnya kalau kita ketemu banyak orang dengan heeh, model kayak gitu, iya. nanti kita ngerasa hati itu jadi kayak lapang gitu. Oh, iya, Karena jadi iya, kita iya, iya. nggak ngejudge Nggak hanya segmented di orang, sini, di sana gitu ya, mhm, per mhm. kelompok gitu ya. Iya gitu, Jadi dan lebih kan mereka kan manusia juga seperti iya, kita yang memiliki permasalahan mental. Nah, permasalahan mmm, mental siapa yang nanganin? Ya profesi kayak kami iya, gitu. Lah iya, iya. kalau kayak kami nolak ya kasihan, betapa kasihan mereka Oh, gitu, iya, 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 gitu. iya. Cuman kan memang itu proses ya, Iya. proses Nah proses panjang lah pokoknya hingga nah, ketemu orang kayak gitu. seru juga sih buat, saya gitu ya, karena dalam Mhm, arti ini kan, pelajaran, buat saya iya, pribadi ini pelajaran heeh, gitu ya, di heeh, heeh. mana kadang pun teman-teman, dah ya keluarga atau gitu kan, ternyata seorang psikolog ini pun secara hati nggak boleh menolak tanda Nggak kutip boleh gitu, nggak boleh. ya kan? Karena nanti akan gini Pak Iwan, kalau Mmm, kita menolak nanti akan akan tercermin pada gestur kita, mhm, kemudian ekspresi kita, iya. gitu. Dan itu akan bisa dibaca oleh si klien, dan itu Oh, nanti secara energi yang mengalir itu jadi tidak tidak utuh gitu. Jadi kan tid kita harus mhm, menukar energi negatifnya dia dengan energi positif kita. Makanya ketika ada klien, ya mmm, kita di dalam hati kita ngomong, kirim mmm, energi positif, "Ya heeh, Allah ya Tuhan sembuhkannya, masalahnya, mmm, selesaikan masalahnya, berikanlah kemudahan," kayak gitu. mhm, Itu nanti kan kita mentransfer energi tuh, iya. gitu. Nanti tahu-tahu, "Wah terima kasih ya Pak," gitu. Padahal kita cuman, Iya, "Iya iya," iya, gitu iya. doang gitu. Ada Nah, yang dengerin doang, "Oh oh makasih ya Pak, makasih Bapak," gitu. yang, jadi pertanyaan sebetulnya gini Mas Roji, Mhm, kan kalau sudah jadi lain heeh. cerita lah Iya gitu ya. betul Kalau Mas betul. Roji kan mungkin sekarang Oh udah iya iya. jadi nih Mhm gitu mhm. kan, di mana sudah bisa menetralisir, sudah Heeh bisa menerima heeh. semua kenyataan Mhm bahwa, mhm. oh ternyata si A Mhm. ini begini, si Iya. B ternyata Mhm orangnya begini. mhm Oh ya mhm udahlah walaupun mhm. awal-awalnya tadi Mas Roji cerita bertentangan Iya betul. dengan apa yang, Mas Iya. Roji punya gitu Betul kan, betul yakinin. betul. Nah, di dalam proses Heeh. gitu kan, itu apakah misalnya nih saya jadi Heeh. pasiennya Mas Heeh Roji heeh gitu kan, heeh. datang, tek gitu, Mhm. "Oh ternyata gini sih Pak Iwan," gitu. Itu kan berarti sudah sebetulnya tabu atau Iya, enggak itu berarti kita men-judge, gitu kan? nge-judge itu nggak boleh sih dalam Iya. psikolog. Nah, di pada saat proses menjalaninya Mas, Heeh begitu tek, begitu gitu kan, heeh itu kan kayak entah dicubit atau gitu kan, heeh pasti ada perasaan, astagfirullahaladzim atau heeh, apalah gitu ya. ngenetralisir. Heeh, menetralisir. Itu cenderungnya Mas Roji break dulu atau lanjut aja terus Nah, kita kan sebagai gini, seorang di depan klien itu, kita harus, selalu menunjukkan performan yang terbaik, mmm, entah apapun kondisi kita, iya, gitu. Entah apapun kondisi kita. Jadi kalau misalnya kita nggak suka, ya kita jangan sampai kelihatan nggak suka. Tapi mmm, kemudian kita harus segera buru-buru netralisir, mmm, kayak gitu. Dan, mhm, eee, klien itu ya saya bukan kok klien itu berhasil terus, enggak. iya, Ada juga klien-klien yang kemudian saya harus mengekat gitu karena, mmm, saya merasa tidak sanggup dan kemudian ketika saya amati, oh ini susah ini untuk diteruskan gitu oh, dan ada tuh pernah anak perempuan SMA kalau nggak salah, mmm, dari gestur sudah kelihatan bahwa dia itu tidak nyaman dengan saya, kan dia mmm, perempuan ya, perempuan. Kemudian ketika ditanya juga mmm, jawabannya tidak terlalu banyak, akhirnya kan saya tanya,
"Apa yang kamu rasakan?" Hmm. "Saya takut," gitu. Hmm. "Takut? Takut ke siapa?" Hmm. "Takut ke bapak," gitu. Nah Gitu ya, kalau kayak emang gitu saya tuh kita tuh nggak usah baper, nggak usah baper, oh, nggak usah baper gitu. sebagai seorang psikolog Heeh, ya? oke, tapi kita harus kasih solusi Mhm. gitu. Nah, "Oke, saya paham, ketakutan Anda," Mhm. gitu. "Nanti saya carikan ya," gitu, Mhm. "saya carikan temen psikolog yang perempuan biar kamu nyaman," kayak Mmm. gitu. Jadi kita kasih solusi juga, Iya iya kasih iya. solusi juga. Iya karena, ya istilahnya ini, apa, balik lagi ke yang Heeh, pernah saya alami jugalah gitu heeh kan. heeh Kalau saya kan lebih ke anak-anak gitu waktu itu di heeh, keluarga gitu kan. heeh, Kan kita melihat mereka tahu-tahu yang biasanya riang, tahu-tahu heeh, murung, diem, cemberut, diem, iya, "Kenapa?" Gitu heeh kan heeh, gitu kan. Nah, cuma kan saya nggak punya secara keilmuannya saya keilmuan, nggak ada gitu heeh kan. heeh heeh, Nah gitu kan, nah ya saya ajak ngobrol gitu ya, mereka juga yang, di awal juga mungkin ada yang nggak nyaman, mhm, padahal dengan orang tua sendiri gitu kan saya merasanya gitu. Tapi kok gitu ya, saya ajak ngobrol kan padahal saya bapaknya gitu kasarnya kan gitu. iya 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 Tapi iya, ada juga yang langsung, "Iya nih begini gini." heeh, Nah itu kan kalau Mas Roji berarti secara keilmuannya gitu kan, mhm, istilahnya, mempelajarilah mhm gitu mhm mhm, bagaimana, mhm, apa bahasanya, approach, si klien itu meng-encourage untuk dia mhm, mau betul, bisa bisa mengeluarkanlah semua iya, unek-uneknya heeh, gitu, apa yang betul, dia jadi beban pikirannya dia betul gitu kan. betul betul, Terus aja digali gitu mhm, sampai terlepas nanti dia, apa, akan merasa nyaman dengan mhm, sendirinya gitu mhm dengan Mas mhm, Roji ya. iya. Itu yang ilmu yang susah tuh Iya, ini, jadi kita gini Pak Iwan, pendekatan jadi ada satu prinsip di, psikolog yang memang itu harus kita upayakan, mhm, terjadi ketika proses konsultasi. mhm, Nah, kita harus mengupayakan apa yang namanya insight mmm, insight gitu. Jadi klien itu harus dapat insight ketika iya, ketemu sama kita. Nah, insight itu ada 2, ada insight intelektual, ada insight emosional. mmm, Insight intelektual itu kalau si klien tercerahkan secara pikiran. mhm, Itu bisa bisa kadang ya secara eksplisit kayak misalnya, "Oh jadi saya salah ya Pak?" Nah itu berarti mhm, itu insight intelektual namanya. mmm, "Oh jadi saya harus kayak gitu ya?" Nah iya, itu berarti insight intelektual tuh, gitu. Tapi yang kedua ada insight, emosional. Insight emosional itu bisa dengan gestur, ekspresi ekspresi emosi kayak misalnya mhm, kemudian nangis. Nah ketika nangis tentunya harus kita verifikasi, kita tanya ya, "Kenapa nangis?" Gitu, "Ya mmm, saya terharu Pak, mmm, akhirnya saya lega juga." Oh berarti dia ah, secara emosional sudah terilis tuh. iya, Nah itu 2 hal itu yang harus kita oh, kejar gitu, harus oke kita oke, kejar. Jadi, dosen saya itu pada saat saya kuliah di periode 2001, mmm, 2003 tuh beliau tuh pesen, dalam dalam kalimat, mmm, perumpamaan gitu. Jadi kalau kita punya klien, jangan biarkan klien kita itu, keluar ruangan kita dalam keadaan menangis, oh, gitu. menangis dalam Menangis itu artian artinya sedih, menangis itu menangis sedih, bukan menangis menangis terharu ya. bahagia gitu, Ya kalau dia datang nangis harus mhm, upayakan dia tuh senyum. Nah itu berarti senyum-senyum, maksudnya adalah terjadi insight sebenarnya, kayak oke, gitu. iya. Nah, Mas Roji, Iya, nah, itu kan Mas Roji dalam perjalanan karirnya nih, gitu mhm, kan. Kan kalau saya lihat juga istilahnya ada layanan online mhm yang mau mhm, konsultasi nih betul, menggunakan betul jasa, betul betul psikolog betul 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 melalui WA gratis. betul, Benar nggak tuh Mas Roji? bener Benar ya? bener bener. Nah, sobat jagongan udah diklarifikasi nih langsung sama yang punya hajat psikolognya Mas Roji. Nah, jadi sobat jagongan nanti kita akan cantumkan nama kontaknya Mas Roji ya. Kalau sobat jagongan ada yang perlu atau membutuhkan jasa konsultasi dengan seorang psikolog. Itu nggak berbayar ya, Enggak, kalau kalau via WA enggak, via WA tidak enggak berbayar bayar. ya. Bisa curhat nih, saya juga mau Iya, WA-an. boleh boleh, bolehlah, boleh Nah, boleh, Mas Roji, heeh, itu, dalam arti berarti semua masuk selama masuk, ini traffic-nya lumayan nggak? gitu, Muka gitu heeh, ya? Covid kemudian saya mencoba iseng gitu ya buka saluran, Mmm. mereka, ternyata banyak, rame. Mmm, Memang traffic-nya tuh dulu tinggi banget Mas, kalau oh, sekarang udah tidak terlalu tinggi. iya iya Kalau iya. dulu, wah saya sangat repot, sibuk Mmm, karena saya tidak ada admin kan, saya iya. sendirian. Ya, jadi, Oke. dan itu, saya pertahankan karena kemarin-kemarin saya ngelihat banyak manfaatnya, gitu. Jadi Oh, banyak orang yang punya mhm, masalah, kenapa dia nggak ke psikolog, ya macam-macam alasannya. iya, Misalnya satu malu, mhm, 2 ada stigma negatif, iya yang paling penting adalah masalah finansial. iya, Karena image-nya psikolog itu mahal, oke, memang itu betul. iya Sebenarnya kalau iya, image mahal itu hanya di Jakarta sebenarnya, oh,
hanya di Jakarta. Jakarta itu juga tersegmentasi. Misalnya Jakarta Selatan, kayak kami kan di Jakarta Selatan juga. Jakarta Selatan kayak kami di pinggiran sama Jakarta Selatan di tengah, di itu kotanya beda gitu, beda gitu. Nah, dan yang masuk ke WA saya itu anak-anak SMA, anak-anak SMP, gitu tuh. Oh, itu udah kategori dewasa tuh? Ya, kan saya remaja dewasa gitu. Jadi mereka ternyata punya masalah, tapi ya kayak gitu, ya karena kendala biaya dan Iya, iya, sebagainya. iya, Dan iya. ketika saya buka salon kayak gitu, ternyata banyak juga yang merasa terbantu begitu. Akhirnya ya Iya. sudah saya terusin aja sampai sekarang. Iya, oke. Nah, memang mungkin, satu sisi di antaranya persepsi ya, balik lagi Iya, pola pikir, iya, buat saya terutama balik heeh, lagi saya selalu ini kan ke diri saya yang pengetahuan tentang seorang psikolog, kenapa harus ke psikolog, terus mhm, bagaimana mau mengeluarkan istilahnya unek-unek atau ada cerita nggak enak di iya, hati atau apa, heeh, ke siapa nih mau rilisnya gitu heeh, kan. Satu betul, sisi kalau kita bicara mungkin ini konteksnya, agak keluar sedikit, mhm. sisi satu agama, ya udah kita pada saat sujud, tapi satu sisi, ya ini tetap masih ganjal gitu kan, gitu Iya, ya. iya, 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 Nah, luar biasa Mas Roji. mhm, Nah, Mas Roji, iya. ini wah banyak nih sebetulnya banyak yang mau saya tanyain. Cuma nanti yang tadi itu Iya, contohnya iya, ya, kita boleh, bikin sesi sendiri itu ya, boleh, 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 boleh. masalah keluarga nih. Iya, boleh. Nah, saya tertarik yang terakhir Mas Roji. Oke. Ini, saya ada buku ini nih, Oh, bukunya Mas Roji. Nah, Sobat Jagongan, Mas Roji ini juga terakhir adalah untuk, sudah menerbitkan buku, menulis buku ya Mas Roji ya? iya, nulis. Tentang Matusiri. Nanti kita ada sesi khusus nih Iya, ngebahas oke, ini, oke, oke, oke. gimana Iya, ceritanya iya, iya, ini, iya, iya. luar biasa. Biar nanti cari bocoran, gue baca dulu nih sebenarnya, nah, nanti biar ulik-ulik ini bukunya. Nih, ini juga sebagai ini ininya Mas Roji, bukan? Iya, Di S3? ini sebenarnya kalau buku populer saya ini buku Mhm, yang kedua sebenarnya. Jadi kalau Oh, buku kedua? kalau Oke. buku pelajaran kan ada beberapa ya, kalau Mhm, buku mata kuliah. mhm, Dan temanya juga tidak jauh dari kematian. mhm. Jadi buku yang pertama judulnya The Secret of Kematian. Uh, Itu saya nulis buku tentang kematian itu karena saya ada perjalanan spiritual yang saya pikir tidak biasa gitu. Jadi mmm, saya ada periode waktu gini, Pak, mmm, ada periode waktu dalam hidup saya mhm, itu, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, mhm, itu selalu setiap hari, ini setiap hari ya, iya. setiap hari selalu ketemu dengan simbol kematian. Oh, Kemanapun saya pergi, Pak Iwan. oh ya? Iya. Simbol kematian itu apa misalnya, bendera kuning kalau di sini, Oh, iya, kalau di iya, Jawa iya. bendera putih, ada Heeh, yang bendera hitam, mmm, iring-iringan ambulan, mmm, kuburan mmm, gitu, berita orang mati, mmm, tetangga-tetangga mati, mmm, kerabat-kerabat iya, meninggal, keluarga meninggal. Itu saya selama 2 tahun tuh, sebelum saya S3, ini mhm, jauh sebelum saya mhm. S3. Itu saya akhirnya kan kemudian saya berpikir, ini sesuatu hal pasti ada pesan gitu. Saya Oh, baca Iqra gitu, iya, saya iya, iya. Iqra baca. Mmm, Saya baca tanda-tanda itu gitu. Ini apa kira-kira maksud Tuhan gitu, mmm, ngirim kayak gini gitu. Kok setiap hari kok iya, saya ketemu semuanya kayak gini. dapat inputnya Iya, yang heeh, itu akhirnya ya. kemudian, eee, saya sampai survei semua jalan ke rumah saya. Mmm, Saya semua jalan ke rumah saya harus ngeliatin kuburan, Pak, baik jalan oh, gede maupun jalan kecil maupun nah, jalan tikus. oh ya? Iya, saya sudah survei semua jalan, Oh, bener. jadi akses ke mana Kemanapun menuju rumah menuju Mas rumah Roji saya itu ya? harus ngeliatin kuburan. Wah, Jalan besar ada eh, kuburan, kuburan. Bahkan belakang-belakang saya juga tahu, oh ternyata di sini ada kuburan juga gitu. heeh, Jadi memang itu harus saya bacakan, mmm, baca dalam tanda petik iya, ya iya, gitu. Akhirnya kemudian menginspirasi saya kemudian untuk menulis buku itu, The mmm, Secret of Kematian gitu. Nah, kemudian, seiring berjalan waktu, mmm, saya kemudian S3, mhm, ya S3 saya temanya, kalau ini mati suri kan bahasa Inggrisnya kan near death experience, mmm, pengalaman mendekati kematian. Nah, ketika saya di si ujian pertama mhm, wawancara, saya ditanya alasannya apa gitu, mhm, alasannya saya bilang gini, "Mohon maaf Prof, saya alasannya nggak ilmiah gitu. mhm, Ini karena perjalanan spiritual saya gitu, iya. jadi kayak gini-gini. Jadi kalau Prof mau nanya ilmiah saya nggak tahu orang saya." Saya bilang kayak gitu aja udah. Akhirnya disetujui? Ya saya jadilah nah ini buku ini adalah ringkasan dari penelitian saya. Oh, luar biasa, entar saya baca dulu dikit nih. Siap. Pokoknya makanya, saya begitu lihat, wih, mati suri. Ini Mas Suri jangan-jangan pernah ngalamin atau gimana? Enggak. Saya nggak pernah ngalamin. Enggak. Oke, Mas Roji, luar biasa Mas Roji, terima Terima kasih kasih banyak. Nanti kembali, Pak kita Iwan.
bikin janji lagi ya. Siap. Ngobrol untuk yang lebih spesifik nih. Siap. Yang seru-seru aja, yang seru-seru. Betul. Oke. Ya, Sobat Jagongan, terima kasih yang sudah terus ngikutin acara podcast kami ya. Terus dukung, subscribe, like channel kami ini ya, share. Nah, buat yang belum nih, yang udah terima kasih. Jangan bosen, terus pantau, ikutin channel kami karena obrolannya beda-beda terus ya. Nanti ada yang ini yang bisa tanya-tanya, bisa baca di deskripsinya juga nanti akan kita cantumin kontaknya psikolog Mas Fahru Rozi, Muhammad Fahru Rozi. Sama bironya ya, sama bironya. Iya, sama bironya sekalian nanti kita cantumin. Ya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah malu, tidak usah takut untuk bisa menyampaikan permasalahan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nggak asal, aduh lagi keseleo, ya bukan jalurnya bos. Gitu. Ya, nah Sobat Jagongan, sampai sini dulu obrolan kita kali ini dengan psikolog Mas Fahru Rozi. Terima kasih Mas Fahru Rozi. Terima kasih kembali Pak Iwan. Jangan bosan Siap. untuk saya kita tunggu undangan berikutnya. Oh, siap. Undangan apa kita kirim, gengs. Nanti siapin undangan berikutnya nih. Ya, terima kasih Sobat Jagongan. Sampai di sini dulu kita ngobrol hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Terima Rozi, kasih. terima kasih.